Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun supaya dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Lalu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Lalu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara, serta teman-teman, serta anak kasih dalam Yesus, selamat pagi. Kita akan mencoba membuka bagaimana cara iblis setan itu mencoba Yesus sebagai cara membuka cakrawala dan menyadari bahwa ini hadir dalam setiap kehidupan kita. Kita akan mulai. Yang menarik sebetulnya dari strategi iblis dalam melancarkan godaan ialah dengan menyerang titik kelemahan kita. Mau tidak mau. Jadi cara pertamanya adalah godaannya menyerang titik kelemahan kita. Maka dalam Injil ceritakan bahwa ketika Yesus berpuasa selama 40 hari, kebutuhan mendesak yang mesti dipenuhi ialah makan. Maka iblis datang mengusulkan hal yang seakan-akan dapat memenuhi kebutuhan itu, yakni dengan apa? Mengubah batu menjadi roti. Karena iblis tahu benar bahwa Yesus guru kita itu mampu melakukannya. Maka kalau mau melihat kata godaan itu diterjemahkan dari kata Yunani peirazo, yang artinya bujukan untuk menjatuhkan. Ini godaan. Godaan itu artinya adalah bujukan untuk menjatuhkan. Dan dari kisah ini nampak jelas bahwa godaan terjadi pada titik lemah dan yang digodai mempunyai potensi atau kemungkinan untuk melakukannya. Setuju ya? Harus setuju ini, lo gak berhenti di sini kalau enggak. Jadi godaan itu pertama-tama terjadi pada titik lemah yang digoda, dan yang digodai itu mempunyai potensi atau kemungkinan untuk melakukannya. Misalnya, seseorang tidak akan digoda untuk korupsi atau selingkuh jika tidak memiliki peluang atau kemungkinan untuk melakukan hal tersebut. Ini paling dasar. Maka dalam bacaan pertama kita mendengar atau melihat bagaimana sebuah narasi yang sangat menarik tentang yang namanya godaan.
Godaan dari ular itu dimulai dengan pertanyaan pancingan dan dilanjutkan dan disusul dengan tafsiran atas perintah Tuhan menurut si ular tua iblis yang sengaja diselewengkan. Maka bunyinya begini, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu itu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dimulai kata pancingan, disusul dengan tafsiran yang sesuai dengan apa yang dalam pikiran iblis untuk menggoda si perempuan. Nah, karena terbujuk oleh tafsiran setan itu, muncullah yang namanya prasangka buruk dalam hati perempuan dan pikirannya. Ternyata Allah itu tidak tulus toh. Ternyata Allah itu tidak mau disaingi toh. Ini mulai bergeser lagi. Maka prasangka buruk itu meracuni hati. Ya, prasangka buruk belum tentu benar. Belum tentu buruk. Prasangka ya. Prasangka buruk itu meracuni hati, bahkan yang terparah mengubah cara pandang orang yang digoda. Yang dilarang Allah justru sekarang tampak menjadi sangat menarik. Betul? Iya. Kalau godaan gak menarik itu bukan godaan. Jadi apa yang justru dilarang Allah dengan perubahan hati dan cara pandang, malah yang dilarang sangat menarik. Nampaknya buah itu enak. Dan bahkan buah itu memberi manfaat, yaitu memberi pengertian tentang kebaikan dan keburukan. Muncul lagi nih sebuah prasangka pertanyaan lagi. Lalu apa salahnya memakan buah itu? Lalu bolehkah memperoleh pengetahuan sama dengan Allah? Itu akan lebih baik daripada sekarang. Nah, ketika perempuan itu mengembara dengan bayangan, dengan fantasi pertanyaan buruknya, dengan imajinasinya, dengan hati yang teracuni, akan memperoleh kenikmatan dan kemampuan baru. Lalu si ular pergi, tugasnya selesai. Itu metodenya. Jadi kalau kita menyangka bahwa iblis selalu mengikuti kita dalam godaan, enggak. Dia hanya memberi dan meracuni, tek, dia pergi. Yang problemnya kita terpenjara dalam sebuah nuansa hati yang sudah teracuni. Cara pandang yang baru terhadap racun yang diberikan oleh si penggoda tersebut. Dan selebihnya, biarlah perempuan itu yang secara aktif mewujudkan godaan ke dalam sebuah tindakan. Maka sebetulnya dalam aspek yang pertama, godaan itu memang godaan netral sebetulnya. Yang menjadi berdosanya adalah ketika kita menyambut atau mewujudkan godaan tersebut dalam tindakan yang salah. Dan ketika godaan itu merasuk dalam diri perempuan itu, perintah Allah itu tergeser menjadi keinginan pribadi manusia yang seolah-olah itu logis dan wajar. Maka mulai muncul lagi nih bahwa perintah Allah itu menjadi sangat relatif dan tidak mutlak. Mulai bergeser lagi nih alurnya. Ditambah lagi rupanya perempuan itu tidak mau makan sendirian. Diberikan sebagian kepada suaminya. Dan setelah makan buah itu ternyata mereka tidak menjadi tahu akan segala hal. Sebaliknya mereka justru mulai sadar dan tahu bahwa mereka itu telanjang. Maka pengetahuan mereka itu hanya sampai pada pengenalan dirinya yang rapuh. Maka orang yang berdosa gitu ya, orang yang jatuh dalam dosa, hal yang pertama yang paling penting itu adalah menyadari bahwa aku rapuh. Kalau ininya nggak dapet, step pertamanya nggak dapet, bahaya. Karena masih dibayang-bayangi oleh sebuah logik atau sebuah pemikiran bahwa seolah-olah segalanya logis dan wajar. Maka perintah Allah itu relatif dan tidak mutlak. Yang terjadi adalah apa?
mereka kemudian membuat penutup tubuh mereka. Dan manusia malu dengan kerapuan itu. Itu prolognya, panjang ya. Prolog awalnya, supaya oke, alurnya tahu dulu. Nah, maka masuk di statement yang kedua, kita harus menyadari bahwa hidup kita adalah hidup yang sebetulnya sulit. Hidup itu terdiri dari serangkaian masalah-masalah yang sulit yang harus dipecahkan. Statement saya hari ini tidak mengatakan bahwa hidup itu sulit dan kita mencari untuk menghindarinya, tidak. Hidup itu sulit merupakan serangkaian masalah yang harus dipecahkan. Kita selalu digoda untuk menemukan penyelesaian yang mudah dalam hidup kita dengan jalan yang pintas. Meskipun sesungguhnya saya mengatakan bahwa tidak ada penyelesaian mudah untuk masalah yang sulit. Setuju nggak? Tidak ada penyelesaian mudah untuk masalah yang sulit. Bohong besar. Maka metode yang terjadi, kita menemukan ternyata ada 3 solusi gampang yang sering menggoda. Dan Yesus hari ini, godaan ini dibuat sesuatu yang sesuai dengan versi yang betulnya. 3 godaan yang sering menggoda atau 3 solusi gampang yang sering menggoda adalah yang pertama, template-nya adalah saya percaya penuh pada diri sendiri. Itu yang pertama. Template yang kedua adalah saya percaya penuh kepada Allah. Dan yang ketiga yang sering, saya percaya penuh kepada jimat. Ini 3 solusi yang gampang yang hadir dalam kehidupan kita. Yang pertama, orang yang percaya penuh pada kemampuan diri sendiri itu akan mengandalkan keterampilan, akan mengandalkan pengetahuan, akan mengandalkan pengalaman, mengandalkan daya tarik pribadinya, mengandalkan penampilan dirinya, mengandalkan relasi pribadinya, bahkan mengandalkan kekayaan yang dimilikinya. Dan setan menggoda Yesus agar mempergunakan kekuatannya, dirinya, sebagai Mesias untuk memuaskan rasa haus dan laparnya. Dan penyelesaian Yesus hari ini, Yesus mengatakan, Yesus menolak dan memilih setia dan taat kepada Bapaknya. Pertama, solusi yang kedua, orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dalam praksis hidup konkret sehari-hari sering disalah mengerti. Jadi tampaknya betul statement ini, aku percaya penuh dengan kekuatan Allah. Tapi dalam hidup sehari-hari kita masuk dalam situasi yang sering disalah artikan. Semua persoalan pasti bisa diselesaikan hanya dengan cara berdoa dan menunggu dengan sabar tanpa kerja keras dan cerdas dengan cucuran keringat. Mereka dalam porsi yang kedua itu berpendapat bahwa usaha manusia tidak diperlukan. Berharap hanya ada mukjizat yang turun dari langit. Misal, seorang pelajar malas belajar untuk mempersiapkan ujiannya dengan alasan, toh kalau Tuhan menghendaki aku lulus, tidak ada yang mampu menghalanginya. Tetapi seandainya Tuhan menghendaki aku tidak lulus, meskipun aku belajar 24 jam pun aku tidak akan mendapatkan yang namanya kelulusan. Betul? Paling enak nih anak-anak nih. Kenapa nak gak belajar? Mama, kalau Tuhan menghendaki aku lulus, tanpa belajar pun aku akan lulus. Tapi kalau Tuhan tidak mengandalkan aku lulus, belajar 24 jam pun aku tidak akan lulus. Statement yang keluar. Tapi Yesus hari ini dengan godaan setan agar memaksa membuat mukjizat, Yesus menolak menyalahgunakan perlindungan Allah. Maka dalam template yang kedua ini seringkali masuk dalam situasi doa kita.
Doa kita tuh kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita adalah pemohon yang rendah hati memohon kepada Allah yang punya kuasa untuk memberikan kuasa. Tetapi disposisi batin kita bukan menjadi pemohon, tetapi menjadi bos, dan Allah itu menjadi bawahan kita untuk menyuruh kita membuat mukjizat segala macam apa yang kita mohon. Betul? Tanpa sadar, bahkan tidak disadari. Dan Yesus hari ini tidak mau menyalahgunakan perlindungan Allah itu. Yang terakhir template-nya, orang yang percaya kepada jimat. Ini artinya adalah mempercayai sebuah kekuatan yang bisa menyelesaikan semua masalah yang sedang dihadapi, entah dengan berupa ritus atau upacara tertentu, dengan berupa ramalan bintang, benda-benda tertentu yang mempunyai kekuatan gaib. Mau tidak mau saya akui, saya sudah hampir 6 tahun di Pantura. Dukun, gaib-gaib begini nempel bagi orang-orang Pantura termasuk Cirebon. Maka tidak heran, saya banyak mengatasi, misalnya, Romo tolong buka susuk saya. Yang masang siapa? Saya sendiri Romo, ke dukun. Kenapa mau dibuka? Dan banyak hal dalam kehidupan selama 6 tahun ini, hidup dalam situasi yang membebaskan orang dalam kuasa kejahatan. Karena apa? Dengan mudah. Bahkan kalau ditanya mengapa mempergunakan itu, saya kadang-kadang tertawa dengan sebuah jawaban-jawaban yang nggak make sense di kepala saya. Mengapa engkau memakai jimat, memakai susuk? Jawabannya apa? Supaya suami saya nurut dengan saya, supaya bapak ibu mertua saya tidak marah-marah lagi dengan saya. Nggak make sense. Tapi itulah cara kerja setan. Dia menguji, menggoda di titik kelemahan orang tersebut. Maka Yesus mengatakan bahwa dia menolak memakai kekuatan untuk menguasai dunia ini selain kekuatan Allah. Itu isinya. Nah, sebagai konklusinya, penutupnya, sebetulnya Yesus hari ini mau mengajak kita untuk biasa bertahan dan biasa teruji mengatasi setiap godaan yang bisa datang dan pergi dalam hidup kita. Karena godaan itu selalu ada. Makanya Yesus mengatakan bahwa mari mulai biasa bertahan dan biasa teruji mengatasi setiap godaan yang datang dan pergi dalam hidup kita. Karena godaan itu selalu kerjanya adalah mengundang, tetapi tidak memaksa. Godaan itu bukan perintah orang tua, teman-teman. Ya, harus belajar, enggak. Godaan itu mengundang, membelai-belai, tidak pernah memaksa. Karena biasanya godaan itu kerap ada dalam 2 tegangan dalam hidup kita. Tegangan yang pertama, semoga memahami ini, bisa tapi tidak boleh. Tegangan yang kedua, tidak boleh padahal bisa. Dan selalu saja ini menjadi sebuah dinamika dalam kehidupan kita. Bisa nih, tapi nggak boleh. Tidak boleh, padahal bisa saya melakukannya. Dan 2 tegangan itu menjadi tegangan yang selalu hadir dalam hidup kita. Makanya godaan itu datang berkali-kali, juga datangnya dari apa? Kelemahan kita. Tapi, nah ini next step nih terakhirnya. Tapi juga datang dari kelebihan dan kemampuan kita. Maka si penggoda itu kalau datang pertama kali menembus kelemahan kita tidak dapat, dia akan memakai yang dinamakan adalah kelebihan dan kemampuan kita. Nah, level yang kedua ini agak berat sebetulnya. Karena dia akan masuk dalam hati dan cara pandang kita yang lebih masuk akal. Contoh,
Seseorang yang punya jabatan atau orang kaya itu digoda dengan korupsi atau perselingkuhan aman. Tapi dia akan menggoda dengan cara apa? Memasukkan hati supaya mendapat kesombongan terhadap apa yang aku dapat ini adalah usahaku. Apa yang aku punya kepintaran ini adalah usahaku. Maka yang dipakai adalah kesombongan, bukan kerendahan hati. Bahkan gampang untuk mencap orang lain menjadi orang yang lebih rendah dari dirinya. Nah, step yang kedua ini mengerikan sebetulnya. Karena mengalir. Karena masuk dalam situasi yang semua make sense, Romo. Betul make sense. Mengapa aku bisa lulus? Usahaku. Aku belajar mati-matian untuk itu. Tidak ada campur tangan Tuhan di dalam itu. Mengapa aku bisa sukses sekarang? Usahaku. Mengapa kamu bisa sombong, punya harta yang banyak? Karena aku berusaha. Dan aku wajib sombong. Nah, dalam tegangan ini dan dalam ciri khas ini, maka sebetulnya hari ini mau diajak Bapak Ibu, teman-teman, mau tidak mau godaan selalu hadir. Mau tidak mau. Maka statement penutupnya adalah mari mulai terbiasa bertahan dan biasa teruji mengatasi godaan tersebut. Dan cara yang tidak lain adalah mari menyerahkan sepenuhnya pada Tuhan. Artinya apa? Menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan itu berarti total memakai sarana yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Otak, tenaga, dan yang terpenting adalah kehendak bebas. Maka tawarannya gak ada yang lain. Mari berjuang dalam doa dan usaha. Dan itu harus dilakukan dalam mengatasi godaan tersebut. Simpel hari ini sebetulnya. Tapi berat dilakukan. Maka mari Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, tegangan ini sadari. Itu awal tegang, sadari dulu. Kalau nggak disadari gawat. Yang kedua, efeknya disadari. Setelah dapat semuanya, mari mulai bertahan. Aku nggak mau itu, aku nggak mau ini, aku mau ini. Bukan hanya sekedar usahaku, tapi lewat doa yang aku panjatkan kepada Tuhan. Semoga hari ini kita lebih menyadari tentang makna godaan dalam hidup kita yang selalu hadir, yang membuat sadar bahwa kita selalu digoda karena kita punya kelemahan dan bahkan kita punya kelebihan. Dan semoga pengalaman firman Tuhan hari ini menjadi pengalaman yang baik untuk kita dalam masa prapaskah ini untuk memahami alur gerak ular tua iblis itu untuk menggoda. Dan kita percayakan bahwa semua perjuangan kita pada akhirnya bisa memuliakan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Dan di sejenak kita mohon rahmat Allah untuk semua itu.